Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perspektif Islam, sejarah adalah cerminan sunnatullah yang harus dikaji secara kritis untuk memahami pola peradaban. Konflik Romawi Persia merepresentasikan benturan abadi antara Barat dan Timur yang terus berulang dalam bentuk berbeda hingga kini. Dengan menelaahnya, umat Islam dapat mengambil peran strategis sebagai penengah peradaban dan menghindari kesalahan historis yang sama. Rum bagian 2. Dimensi historis. Sejarah adalah cermin masa kini. Allah berfirman, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 137. Esensi ayat ini adalah seorang Muslim harus belajar dari sejarah masa lalu agar tidak mendustakan agama Allah. Karena ketika orang-orang melakukan penyimpangan dari hukum Allah, maka sejarah buruk akan terulang. Dan sejarah bukan sekadar kisah masa lalu, tapi cermin masa kini dan proyeksi masa depan. Karena itu berdasarkan ayat tersebut manusia harus bercermin jika ingin memahami kehidupan, yaitu dengan cara mempelajari sejarah. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan refleksi sejarah Romawi dengan Persia. 1. Peta konflik Romawi dengan Persia sebelum kejayaan Islam. Salah satu sebab turunnya surat Ar-Rum adalah konflik abadi antara Romawi dengan Persia yang tidak pernah berhenti. Seakan konflik ini tidak akan pernah berakhir hingga kiamat. Beberapa konflik besar yang tercatat dalam sejarah antara Romawi dengan Persia diantaranya terjadi pada tahun 244 Masehi terjadi pertempuran Shapur Bermi melawan Gordianus ketiga. Selang 16 tahun pada tahun 260 Masehi terjadi pertempuran Shapur Gaman melawan Valerian. Selang 103 tahun pada tahun 363 Masehi terjadi pertempuran Julian the Apostate melawan Shapur II. Selang 58 tahun pada tahun 421 sampai 22 Masehi terjadi pertempuran Ardashir II melawan Theodosius Nomula. Selang 80 tahun pada tahun 487 Masehi terjadi pertempuran 15 sampai 56 Masehi terjadi pertempuran Kavad melawan Anastasius Mesh. Selang 21 tahun pada tahun 527 sampai 531 Masehi terjadi pertempuran Kavad Mai Khosrau melawan Justinianus. Selang 9 tahun pada tahun 540 sampai 562 Masehi terjadi pertempuran Khosrau Qin melawan Justinianus. Selang 10 tahun pada tahun 572 sampai 591 Masehi terjadi pertempuran Khosrau II dibantu Romawi melawan pemberontak. Selang 11 tahun pada tahun 602 sampai 628 Masehi terjadi pertempuran Heraklius melawan Khosrau Daila. Dari pemetaan ini bisa disimpulkan bahwa intensitas pertempuran Timur dengan Barat hampir tak lebih dari 50 tahun. Allah berfirman, dan masa, kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Al-Quran Surat Imran ayat 140. Artinya, konflik antara Timur dan Barat akan selalu bergulir. Kedua peta konflik Romawi dengan Persia setelah kejayaan Islam. Di abad ke-6 Islam menunjuk gigi pada dunia sebagai penyeimbang antara Timur dengan Barat. Islam mulai dikenal dunia melalui surat yang dikirimkan Rasulullah kepada para pemimpin dan raja. Selang 8 tahun pada tahun 636 Masehi terjadi pertempuran Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, melawan Khilafah Rashidiyah,
Arab. Selang 6 tahun pada tahun 642 Masehi, terjadi pertempuran Kekaisaran Persia Sassanid melawan Khilafah Rashidiyah Nahrawan. Setelah Islam menguasai Jazirah Arab, terjadi perdamaian antara Timur dengan Barat selama 493 tahun. Tidak ada lagi pertempuran antara Barat dengan Timur karena negara Islam telah menjadi penengah antara keduanya. Kemudian, pada tahun 1095 sampai 1291 terjadi pertempuran antara tentara Salib, Kristen Eropa, dengan Khilafah Abbasiyah Ayyubiyah. Selang 152 tahun pada tahun 1453 terjadi pertempuran Bizantium, Romawi Timur, dengan Kesultanan Utsmani. Invasi Mongol pada abad ke-13 memberikan dampak besar dan jangka panjang terhadap dunia Islam, terutama dengan dihancurkannya Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang mengakhiri kekuasaan Khilafah Abbasiyah dan melumpuhkan pusat intelektual Islam. Serangan brutal ini menyebabkan kehancuran infrastruktur, runtuhnya otoritas politik terpusat, serta stagnasi ilmu pengetahuan yang sebelumnya berkembang pesat. Fragmentasi wilayah Islam pasca serangan Mongol melemahkan solidaritas umat, membuat kekuatan Islam terpecah dan fokus pada pertahanan daripada ekspansi. Akibatnya, ketika Eropa mulai bangkit dalam era Renaissance, dunia Islam belum pulih sepenuhnya dan gagal membendung kebangkitan Barat, termasuk upaya untuk menaklukkan Eropa pada abad ke-15. Dari pemetaan ini dapat disimpulkan bahwa ketika Islam menguasai Timur Tengah, konflik antara Barat dengan Timur mulai meredam. Setiap konflik yang dimunculkan Barat selalu diredam oleh Islam. Hampir selama 500 tahun Timur berdamai dengan Barat, dan hampir selama 1300 tahun Islam meredam serangan-serangan dari Barat ke Timur. Disinilah Rasulullah mengambil peran dalam catatan sejarah sebagai rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. 3. Peta konflik Romawi dengan Persia menuju dan setelah keruntuhan Islam. Pada tahun 1529-1683 terjadi pertempuran Kekaisaran Habsburg, Eropa Katolik, dengan Kesultanan Utsmani. Selang 115 tahun pada tahun 1798 terjadi pertempuran Napoleon, Prancis, dengan Mamluk, Mesir, bagian dunia Islam. Selang 118 tahun pada tahun 1916 sampai 1924 terjadi pertempuran Inggris-Prancis Barat melawan Utsmani, Timur Islam. Pada tahun ini, Islam tidak lagi eksis sebagai negara penyeimbang antara Timur dengan Barat. Selang 24 tahun pada tahun 1948 terjadi konflik Israel, Amerika Serikat, melawan dunia Arab. Selang 31 tahun pada tahun 1979 terjadi pertempuran AS/NATO melawan Iran, Syiah. Selang 23 tahun pada tahun 2001 sampai 2021 terjadi pertempuran AS, NATO melawan Taliban, Al-Qaeda. Selang 1 tahun pada tahun 2022 terjadi pertempuran NATO, Barat, melawan Rusia, Iran, China, Blok Timur, Ukraina, Suriah, Yaman, Gaza. Dari pemetaan ini dapat disimpulkan bahwa intensitas serangan Barat ke Timur kembali menguat dan pertempuran hampir selalu terjadi kurang dari 50 tahun setelah negara Islam runtuh. Dan Barat mulai kembali berkonflik dengan Timur dalam 100 tahun terakhir setelah Islam ditaklukkan. Dan kami telah menyampaikan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 4-6. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Bani Israel akan memerangi Islam sebanyak 2 kali, yaitu di era Rasulullah dan di era fitnah Dajjal. 4. Fenomena sejarah berulang, historical recurrence. George Santayana mengatakan, barang siapa tidak mengambil pelajaran dari sejarah, maka ia akan mengulanginya. Dapat diartikan bahwa tiap sejarah memiliki pola, maka orang yang memahami pola sejarah akan mampu mengendalikan sejarah. Apa yang terjadi hari ini adalah pengulangan dalam bentuk lain dari sejarah yang pernah terjadi. Tahun 615 Masehi Romawi Kristen melawan Persia Majusi. Tahun 1980-an Amerika sekuler melawan Iran Revolusi Islam.
Tahun 2020-an NATO UE poros melawan Iran, Hizbullah, Yaman. Tahun 2025 Amerika, Israel melawan Iran, Rusia. Blok Barat sudah belajar banyak dari sejarah bahwa Islam akan menghalangi mereka menginvasi Timur. Karena itu setiap saat mereka selalu membuat propaganda tentang Islam agar Islam semakin lemah. Di sisi lain, Muslim tidak belajar dari sejarah sehingga berkali-kali jatuh di lubang yang sama. Seorang mukmin tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Islam di tengah dua kutub. Islam tidak memihak barat atau timur, tapi menempati posisi tengah sebagai korektor keduanya. Islam muncul di Timur Tengah, berpusat di Ka'bah yang terletak di pertengahan timur dengan barat, utara dengan selatan. Posisi strategis yang tidak tergantikan ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama dari Tuhan yang akan menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia. Ini dikuatkan Al-Quran. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu ummatan wasatan, umat pertengahan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Efeknya adalah dunia akan selalu terpolarisasi selama Islam belum bisa muncul sebagai pemimpin dunia. Maka dari itu, umat Islam harus menjadi poros dunia sehingga tidak akan ada lagi peperangan di dunia. Selama Islam belum bisa memimpin dunia, maka Timur Tengah selamanya akan menjadi medan pertempuran antara Barat dengan Timur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.